Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Pembunuhan Nia Kurniasari direkonstruksi. Berenang di bendungan sungai, seorang pengunjung ditemukan tewas tenggelam. Setiap pagi gelar razia, masih saja banyak warga yang melanggar aturan berkendara. Kasus pembunuhan yang dialami oleh gadis penjual gorengan keliling, Nia Kurniasari, direka ulang polisi pada Senin siang. Sebanyak 71 adegan diperagakan tersangka IS dan saksi dalam rekonstruksi itu. Rekonstruksi dilakukan di 8 TKP yang dimulai dari tersangka membeli gorengan hingga korban dikuburkan. Rekonstruksi dilakukan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi dengan kondisi di lapangan. Pada TKP pertama, IS dan saksi membeli gorengan milik korban di sebuah kedai di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Kayu Tanam, Padang Pariaman. Pada TKP kedua, IS mencegat korban, mencekiknya dari belakang dan dibawa ke semak-semak. Di semak-semak itu, diperkirakan Nia dibunuh dengan melilitkan tali rafia ke leher korban. Kemudian korban ditarik ke pemakaman dan diperkosa, lalu dikuburkan. Polisi mengerahkan ratusan personilnya untuk mengawal dan mengamankan rekonstruksi itu. Peserta pengamanan rekonstruksi. Ada 8 TKP yang sudah kita rekonstruksikan dengan 71 adegan. Sampai saat ini kami masih mengumpulkan fakta-fakta baru di TKP. Sekaligus kami berkoordinasi dengan jaksa untuk melihat secara detail pelaksanaan TKP tadi di persesuaian keterangan dari tersangka. Polisi telah memeriksa dan mendengarkan keterangan puluhan orang saksi untuk menuntaskan kasus pembunuhan ini. Polisi juga menetapkan IS sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan ini dan Muhammad Jailani alias Dani yang membantu tersangka melarikan diri. Namun langkah polisi menggelar rekonstruksi di lokasi yang sebenarnya merupakan tindakan yang berani. Pasalnya, dalam beberapa kasus, rekonstruksi dilakukan di Mapores setempat atau di lokasi yang dianggap aman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Tak ingin daerahnya selalu direndam banjir saat diguyur hujan deras, warga Nagari Kapa, Padang Harapan, Pasaman Barat, membuat aliran sungai baru sepanjang hampir 400 meter. Pembuatan sungai ini dibantu oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di daerah itu. Tak butuh waktu lama, dengan mengandalkan sebuah alat berat, aliran sungai baru langsung jadi, dan air pun mengalir dengan lancar. Aliran sungai ini dibuat di atas tanah yang dihibahkan warga setempat. Warga tak perlu lagi membongkar tumpukan sampah yang menutup aliran sungai yang lama. Rencananya, tumpukan itu dibiarkan saja, dan dalam waktu lama, akan berubah menjadi daratan. Aktivitas pembuatan aliran sungai yang baru ini setelah berkoordinasi dengan semua pihak dan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit bersedia membantunya dengan mengerahkan alat berat. Pembuatan aliran sungai baru karena medan dari tumpukan sampah yang sudah terjadi di aliran sungai Batakapa ini sudah sangat berat untuk diurai. Jadi takutnya ketika material ini kita letakkan di pinggir sungai saat banjir kemudian masuk lagi dan itu tentunya terjadi penyumbatan lagi. Hibah dari masyarakat untuk membuat aliran sungai baru, maka diputuskanlah
kita memotong aliran sungai. Bantuan yang diberikan oleh perusahaan ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada warga sekitar. Perusahaan di waktu itu didatangi oleh pihak dari wali negari dari Pemekaran. Jadi kita bersedia untuk membantu menyelesaikan terjadinya tersumbatnya air, ya, tersumbatnya sungai disebabkan oleh sampah, dan sampah ini udah kali kedua kita melakukan ini. Sebenarnya ini memang tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah maupun kenegarian dan perusahaan. Dengan adanya aliran sungai baru ini, warga menjadi lega. Karena jika daerahnya diguyur hujan deras, maka air sungai akan mengalir dengan lancar, tak lagi terhambat oleh tumpukan sampah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Perkara narkotika masih mendominasi dalam pemusnahan barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Dari 23 perkara yang barang buktinya dimusnahkan, 19 diantaranya merupakan perkara narkoba. 4 perkara lainnya merupakan pidana umum lainnya. Kejaksaan memusnahkan sabu-sabu, ganja, timbangan digital, telepon genggam, dan alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Sabu-sabu yang dimusnahkan berjumlah lebih dari 65 gram, sedangkan ganja sebanyak hampir 625 gram. Sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dicampur dengan deterjen dan air, kemudian dihancurkan dengan blender. Setelah itu dibuang ke drainase di depan kantor kejaksaan. Sedangkan ganja dan lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam 3 buah tong yang disediakan. Dari 23 perkara narkotika yang kita musnahkan itu ada sekitar untuk narkotika golongan 1 yang zat aditif itu ada 63, sekian gram. Jadi ya kalau untuk ukuran di wilayah Kabupaten 50 kota maupun Kota Payakumbuh ini untuk perkara narkotika cukup tinggi. Kasus narkotika yang barang buktinya dimusnahkan itu berasal dari terpidana yang merupakan residivis dalam kasus yang sama. Ilasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. 1, izin, 1, 2, 3. Berawal dari adanya laporan warga tentang aktivitas sebuah kedai tuak yang menyediakan wanita penghibur, Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat mendatangi kedai tuak itu. Saat didatangi, di kedai itu petugas menemukan 5 wanita yang menurut pengakuan pengelola kedai, mereka bekerja sebagai pelayan. Namun pengakuannya itu membingungkan petugas karena 5 wanita itu tak bisa membedakan antara tuak dan susu kental manis. Mereka pun kemudian dibawa ke kantor Satpol PP dan pemadam kebakaran di Simpang 4 untuk diperiksa secara intensif. Dalam pemeriksaan itu terungkap, jika mereka adalah wanita yang bertugas sebagai penghibur, jika ada pengunjung kedai yang menginginkannya. Usai di BAP, kelima wanita itu diserahkan ke Dinas Sosial Pasaman Barat dan selanjutnya dibawa ke Panti Rehabilitasi Sosial Andam Dewi di Kabupaten Solo. Betul, sebenarnya kami telah melaksanakan penertiban di salah satu lokasi pater di Saria, di mana hal ini kami lakukan berawal dari adanya informasi dari masyarakat dan juga pengaduan bahwasanya lokasi tersebut digunakan untuk minum-minum tua, dan terkadang juga ada wanita-wanita ladies penghibur di lokasi tersebut. Selain menahan 5 wanita itu, petugas juga menyita 1 jerigen tuak. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.